Baik, kita mulai deh. Masih semangat? Nah, habis makan malam. Nanti semangat lagi pas boyo-boyo. Ya. Oke, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kasubag, Pemerintahan Desa Kabupaten Sragen, Bapak Ibu BPD dan Kecamatan Ciberewang. Malam hari ini akan kita teruskan materi selanjutnya, tentunya tentang BPD yang akan disampaikan oleh beliau, Bapak Kasubag. Pemerintahan Desa masih muda, pintar, dan energik. Nanti ilmu yang akan disampaikan mohon diserap sebaik-baiknya untuk diimplementasikan di desanya masing-masing. Dan nanti kita sepakati kita jam 20.30 nanti kita bergerak ke samping yang diapakan tadi satu album untuk di ruang sebelah. Kami kira itu untuk besok pagi itu kami informasikan sekalian nanti Bapak Ibu jam 6 pagi nanti kita senam bersama-sama di bawah yang tadi registrasi tadi di lapangan parkir jam 6 pagi, kemudian dilanjutkan dengan sarapan pagi bersama. Makasih deh. Dan tidak berlama lagi waktu dan tempat kami serahkan kepada Pak Guru, Pak Kasubag Pemerintahan Desa. Waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat semangat lagi. Kalau melihat langsung tutup. Ampun nanti ya apa yang kita terima jadi apa. Jadikan hujan dapat berpres. Mohon izin saya berdiri. Dapat koleksi jadi suatu ilmu. Beberapa saya sudah kenal, namun tidak ada jeleknya. Sesuai kata pepatah, yang belum kenal, tak kenal maka tak harus kenalan. Ini profil singkat saya. Niki panci foto ijazah. Foto ijazah S2. Jadi sekitar 10 tahun yang lalu makanya saya tadi kempot. Bagus hari ini malah bagus. Oke. Dan itu dari Pajen nih. 2006 saya masuk di Pemkab Sragen bagian hukum. Di sana sampai 2012, mengawali karir di sana sampai 2012 di bagian hukum, terus 2012 promosi ke kantor ketahanan pangan. Jadi ditugasi sebagai kepala seksi distribusi pangan. Salah satunya urusannya dengan Gapotan, kelompok tani, KWT, cerita dikit-dikit masih ingat. Terus 2014 yang sana 1,5 tahun, 2014 pindah ke BPUMD, Badan Pemberdayaan Usaha Milik Daerah, mengurusi bumdesnya Pemkab, ada BPN Sositir, terus sudah bengkel tempat, BDAM dan sebagainya. Mengurusi teles, BDAM kan teles. Itu terus 2016 akhir BPUMD dilikuidasi, digabung dengan di Setda jadi subbabnya bagian ekonomi, bagian perekonomian. Nah, saya pindah ke Dinas PMD. Efektif menjalani awal tahun 2017 hanya 6 bulan di sana. Kasubag perencanaan, evaluasi pelaporan dan keuangan. Menjalani kantor yang nyambut, waktu itu program dari kantor kita sudah merencanakan mau pindah, mau bikin baru bukan mau pindah. Ternyata nggak jadi pindah, malah saya yang pindah duluan. 2017 pertengahan kembali lagi ke bagian hukum, di hukum yang kedua 4 tahun sampai awal Oktober kemarin tanggal 8 ditilap saya ke Bandung. Ada tugas tadi pagi
memfasilitasi peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dari kepala desa, BPD, perangkat desa. Tapi dengar-dengar kabar walaupun belum disahkan nanti 2022 tugas fungsi terkait dengan desa semuanya satu pintu satu rumah di dinas PMD. Nggak tahu nanti apa meneh, napa misal dipindah meleh nggih deret mawon. Karena sumpahnya kan dulu bersedia ditempatkan di mana saja. Mas Adi juga sudah kenal. Beliau angkatan saya, itu 2006 ya Mas ya. Beliau di sekarang bagian Kesbah masih. Dan DP kasih yang kecamatan Jumberlawan gak belum. Jadi Pak Kabak tadi. Pak Kabak kan termasuk ngopong ya. Semenjak Bu Yuni jadi bupati itu termasuk lingkaran daerah, jadi think-tanknya Bu Bupati itu salah satunya beliau. Banyak kebijakan yang lahir dari pemikiran Pak Agus dan tim. Pintas, saya sekarang tinggal aslinya Jeglong Pak, aslinya Jeglong yang besok sudah berapa gangarnya Jeglong, terus sekarang tinggal di Mukro, sakit ini baju kiri jalan, depan ada ruko, belakangnya Pak Kupon kata, berikut-ikutnya itu loh. Pak Kupon yang bisa ini dari lunas gitu. Istri 1, anak 2, wale. Ampun, sementara belum mampu adi maksudnya. Pendidikan SD Mojokerto 3 tentunya Pak. Ini seragam Mojokerto. Banyak belajar saya di sana dari awal belajar berorganisasi Karang Taruna tingkat Diko, pernah beberapa kali menjadi pengurus, terus SMP di Dumolong, SMA juga. Kuliah S1-nya di Fakultas Hukum UMS, satu-satunya sekolah swasta yang pernah saya masuki. S2-nya di UMS, tapi beda jurusan. Nggak tahu dulu kok milih MESP, kenapa? MESP ini ekonomi pembangunan. Itu kalau ditanya, yang saya ingat betul dari kuliah S2 itu cuma judul tesis, lainnya enggaknya. Tapi kalau dari Fakultas Hukum si TAK masih ingat karena bekerja adalah di bidang yang sama. Terus pintas, profil saya di karir di pemerintahan, aktif juga atau menyertai juga beberapa lembaga non pemerintah, ada masuk di jajaran pengurus ASKAP, Asosiasi Kabupaten PSSI Sragen, terus KEK Komite Ekonomi Kreatif Sragen. Nggak tahu berakhirnya kapan, SK-nya belum pernah melihat. Itu apa mulai mencekam gitu. Kadang saya sampun sami merindukan suasana. Mungkin mereka pun cek sound, ini mandek nonton mawon deh. Sami-sami penake. Yang penting apa yang menjadi kewajiban penjenengan di sini dan apa yang menjadi kewajiban saya di sini tunai. Artinya setiap dari kita apa yang kita terima dan besok pulang sah secara aturan yang negara. Jadi ada tangan PJ dan sebagainya. Tapi kalau urusannya dengan ngecat kelompok ya masing-masing. Mungkin suatu nonton rokok katut penaman. Rasa sholat sampai lu lebih suaraku nggak bisa menurut aturan agama yang gitu. Kalau tentang BPD, koneksinya lemot sebentar.
aksi. Koploan kali nyuwun izin saya duduk di tempat kawan di yang hari itu Pak Sanda almarhum sekedap ini sudah keluar tadi sudah cuma ini tak pindah ke pakai hotspot aja. Oke, kita lanjutkan. Mohon izin saya duduk. Terkait BPD dari awal berdirinya Indonesia, dari Bapak Pendiri Bangsa, hak kewenangan mengatur rumah tangga yang ada di desa itu sudah diakui. Pada awal berdirinya, nomenklatur BPD disebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Desa. Hal ini tentunya terkoneksi ketika pemerintah itu punya cita-cita desa menjadi daerah tingkat 3. Dulu kan ada daerah tingkat 1 setingkat provinsi, tingkat 2 setingkat kabupaten, tingkat 3 desa, daerah desa sebutannya. Tapi jangan dibayangkan desa waktu itu sama dengan desa sekarang, karena tentunya luas wilayah geografisnya berbeda, kondisinya berbeda, jumlah penduduknya berbeda. Nah, ini tadi terkait yang akhirnya terwujud ketika akhir Orde Lama. Akhir Orde Lama, cita-cita itu diperkuat untuk segera terwujudnya daerah tingkat 3. BPD nomenklaturnya Badan Musyawarah Desa Praja. Di nama-nama yang ada prajanya, kota praja, desa praja, waktu itu pengennya jadi daerah tingkat 3. Namun cita-cita ini akhirnya pupus ketika ada perubahan tatanan di tingkat nasional dari Orde Lama ke Orde Baru. Nah, pengaturan tentang desa kemudian pada tahun 79 disahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 79 tentang pemerintahan desa. Pemerintahan desa ada parlemen, lembaga legislatifnya desa disebut lembaga musyawarah desa. Di era ini juga ada istilah LKMD. Kasih kemutan. Kalau yang sudah mengabdi lama di desa masih ingat betul. Saya waktu itu belajar ketika masih ingat ketika IPS SMP kalau nggak salah itu ada pelajaran tentang sedikit-sedikit tentang pemerintahan. Terus ini puncaknya kewenangan desa termasuk di dalamnya lembaga BPD waktu nomenklaturnya berubah menjadi Badan Perwakilan Desa ini powernya benar-benar terasa. Salah satunya diwujudkan ketika
BPD ikut memilih sekretaris desa. Ada di sini yang pelaku artinya pelaku sejarah. Mbah Caleg Sepuh Mojopuro itu dipilih waktu itu oleh BPD. Mungkin di desa lain tidak ada karena calegnya belum pensiun atau ternyata jabatan caleg atau sekdes waktu itu masih dijabat. Nah, ada tatanan di era ini ketika undang-undang pemerintah daerah mulai diberlakukan tahun 2004, ada salah satu amanah di sana. PNS kabeh bukan jajarannya desa harus perangkat lagi. Nah, ini sekretaris desa yang tadinya dari perangkat seperti Mbah Caleg Sepuh Mojopuro contohnya waktu itu diangkat jadi PNS, akhirnya ditarik oleh PMK. Tidak ada pilihan saat yang usianya masih efektif sebagai PNS aktif, nggak boleh memilih kembali lagi, harus menjadi aparatnya pemerintah daerah. Ada yang ketika itu tidak menjadi PNS dan tetap bertahan di desa karena usianya sudah mendekati pensiun, seperti di tempat tinggal saya sekarang itu tidak pernah diisi oleh caleg PNS. Itu ketika berlakunya Undang-Undang 32/2004 nomenklatur BPD juga Badan Perwakilan Desa. Nah, ini yang kita jalani sekarang. Jadi yang tadi cuma sejarah, artinya sekarang sudah tidak berlaku. Nah, sekarang pengaturan tentang desa ditingkatkan, diatur waktu tadi yang undang-undang yang waktu ini pengaturan tentang desa diatur cukup dengan PP peraturan pemerintah. Kalau sekarang diatur dengan undang-undang naik grade desa. Bukan berarti mengebiri peran BPD, cuma ada penegasan peran di sana. BPD itu salah satunya menjalankan fungsi pengawasan. Artinya ibarat pemerintah desa itu akuarium, di dalam sana ada ikan, iwak kuwi luwe nopo waran, banyune reget nopo resik. BPD tetap harus melihat dari luar, tidak boleh masuk obo-obo. Tugasnya mengawasi, baru nanti kalau bisa di dalam ada segala sesuatu yang kurang berkenan, filter tahu bersama. Waktu itu tugasnya BPD salah satunya hanya menjalankan fungsi pengawasan. Dasar hukum BPD di Sragen di Indonesia umumnya yang 1-2 itu sedikit cerita kenapa di situ ada tulisan Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja itu tahu tatanan Indonesia benar. Salah satunya yang dirubah itu Undang-Undang Desa, cuma tidak terlalu signifikan terhadap kehidupan desa. Hanya di sini di PP-nya itu PP nomor 11 tahun 2021 itu yang mengatur tentang BUMDes itu nyabut satu bab di PP 43 tentang BUMDes. Cita-citanya hanya satu, mempertegas keberadaan UPK, dana ex-PNPM. Saat ini tidak ada payung hukumnya. Artinya pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan itu, menerbitkan PP nomor 11 tahun 2021 tentang BUMDes. Arahnya UPK nanti pengelolaan dana ex-PNPM mandiri itu menjadi BUMDesma. Sedikit cerita di daerah lain itu ada UPK yang diundang rapat oleh BKAD itu nggak datang. Nah, padahal di awal berdirinya UPK itu kan yang bentuk BKAD. Nah, ini diundang tuannya kok nggak mau gitu. Nah, itu yang paling diatur melalui PP ini salah satunya. Terkait kembali ke topik ke BPD, bahwa pengaturan BPD di Sragen sampai sekarang aturannya belum diubah, walaupun Perda itu terbit tahun 2016 nomor 3, nomor 2 nya tentang kepala desa itu sudah diubah.
22 2016 tentang kepala desa diubah dengan Perda nomor 4 tahun 2019. Kalau BPD dari 2016 sampai sekarang tetap, termasuk Perbuknya yang terbit tahun 2018 juga belum diubah. Kalau KDS, Perda KDS tadi sudah Pak Kabak mengawali cerita. Ada satu bab dalam Perbuk Juklaknya yang mau diubah, mau ditarik keluar ketika pengaturan tentang PKDS antar waktu, yang waktu itu mungkin dalam tahapan penyusunannya tidak diprediksi akan adanya badai COVID-19 yang ternyata juga membawa korban beberapa KDS di Sragen. Itu ketoknya Perbu PKDS antar waktu itu ketoknya gak mati penting, tidak begitu mendesak, tapi ternyata begitu ada beberapa lowongan jabatan kepala desa dan masa jabatannya tadi masih lebih dari 1 tahun, mau nggak mau harus diatur. Itu yang sekarang sedang kita kerjakan. Nanti hari Kamis rencananya mau rapat dengan beberapa Pak Camat yang di desanya ada kekosongan jabatan kepala desa. Kembali ke BPD, bahwa kalau ini sudah jelas keterwakilannya wilayah, ada keterwakilan perempuan juga ditetapkan secara demokratis. Apa BPD perlu diatur? Yang pertama, untuk mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Satu hal yang pasti yang harus dipahami, BPD bukan merupakan pemerintah desa, rumahnya beda. Ya kalau rumahnya sama beda kamar, ojo mengkuruk kamar sebelah. Tapi bukan berarti kamar sebelah itu tidak boleh kita ikut mengawasi, boleh, tapi dari luar. Tidak setiap saat boleh mengetuk pintu kamar sebelah gitu. Berarti kalau di hotel, privasinya kan dijaga tamu hotel. Terus yang kedua, mendorong BPD agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Yang ketiga, mendorong BPD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di desa. 3 tujuan pengaturan BPD yang tadi saya mau, kenapa BPD perlu diatur, itu selaras dengan fungsinya BPD. Fungsinya BPD 3, kancak siji kalau DPR, DPRD, DPR di provinsi, DPR RI, cuma selisih 1. Membahas dan menyepakati rancangan perdes, ini sama. Kalau misal di BRD Kabupaten membahas dan menyepakati rancangan perda. Yang kedua, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, sama juga di BRD juga. Yang ketiga, melakukan pengawasan kinerja kepala daerah, kepala desa. Nah, kalau di BRD mengawasi kinerja kepala daerah, bedanya cuma 1. Fungsinya bedanya cuma 1, yaitu hak budgeting, fungsi penganggaran. Apakah BPD sama sekali tidak punya fungsi penganggaran? Punya, tapi nggak boleh mengusulkan. Nggak boleh mengusulkan perdis tentang APBDes, itu nggak boleh. Yang boleh hanya pemerintah desa. Tugasnya BPD kembali ke yang pertama, membahas dan menyepakati rancangan perdis. Karena APBDes kan sudah peraturan desa, simpel saja tugasnya itu. Yang seterusnya ini nanti hanya banyak penjabaran seperti ini. Tugas wewenang ini hanya penjabaran dari 3 tadi. Hanya penjabaran dari 3 fungsi pokok tadi. Menyelenggarakan musdes, dan lain sebagainya. Ini semua di materi sudah di-share belum? Sudah. Boleh dibaca sendiri, tapi ya itu tadi saya ingin menunaikan tugas dulu. Kadawan matur sampai jam 8:30 itu bingung kalau mau matur apa. Ketika yang saya hadapi para piantun luhur di desanya masing-masing, yang tentunya punya jadinya itu dipilih. Beda dengan saya, jadinya kan tes. Bolo ini besok belum tentu duit kan,
Tapi kalau jenengan sudah pasti punya minimal pemiliknya kan. Jadi ketika saya harus ngatur di hadapan para leluhur, ini per desa berapa perwakilannya? 4. Kemarin ke situ 3. Terus tanam itu 5. Jadi beberapa memang yang 3, 4, 5 ada yang semua itu maksudnya yang 9 ya 9, yang 7 ya 7, tergantung kemampuan keuangan desa. Jadi kemampuan keuangan desa di Sumberlawang alhamdulillah di nah istilah kemampuan keuangan daerah itu kan tinggi, sedang, rendah. Ini masuk menengah, rendah, maupun sedang. Berguna 4 kan pun separuh. Kalau 3 mau yo sedang kurang sedikit. Nek rendah, betul di Sragen. Saya lanjutkan. Bener loh, pulau matur tadi. Terus saya mau apa penjelasan dari yang slide pertama. Membentuk panitia pemilihan kepala desa ini termasuk PLKD antar waktu, tapi di Sumberlawang nggak ada alhamdulillah. Kalau ada ribet. Iya, karena yang milih sedikit, yang milih hanya unsur perwakilan. BPD termasuk di dalamnya, pilihnya 1. Nah, anggota BPD milih, nyalon, dia tidak kehilangan hak pilihnya. Akan tetapi peluang menangnya ini saat misalnya musuh RT kan lebih berat malahan. Karena Pak RT-nya 3 perwakilannya. 3 kali misal Mojokerto itu 34 RT nih, Mbak. Dari tambah nih, masih 34. Masih 34. Soalnya oke, di pulau sudah sih mepet pulau namun 23. Kalau di kecamatan kota saya 11. Suatu tempat mertua saya itu cuma 18. Kebayangannya cuma 2. Tapi bukan berarti ketika RT misalnya perwakilannya per RT 3 serta merta saat ada ketua RT nyalon terus menang karena hak pilih yang di masing-masing. Kalau soal non teknis akan dibahas di sini. Bentuk satgas anti money politik. Tapi ibaratnya gawe polisi yang berarti kayak ide, nggak bisa menangkap. Ternyata itu pun pinter maling nih kali polisi ini. Pilihannya besok pagi jam 9, misalnya mulai dananya jam 9. Ada yang dipepet, ada yang sudah selesai. Ya itu fakta, realitas di masyarakat kita. Memang waktu pembahasan perda tentang kepala desa waktu itu ada yang mengusulkan sanksi atas money politik. Cuma masalahnya pemilu tenanan bukan berarti PLKD surat tenanan nih. Pemilu tingkat nasional itu kan ada lembaga pengawasnya, ada Panwaslu dan seterusnya Bawaslu. Sekarang Bawaslu itu namanya. Nah kalau di PKD kan nggak ada lembaga pengawas. Itu susahnya. Makanya Satgas anti money politik tadi saya maksud bentuk polisi ini tidak punya senjatanya, perangkat aturannya, nangkep kriteria money politik itu apa? Itu sama sekali tidak diakomodir dalam perda kepala desa. Nenten larangan di sana pencalonan calon membagi sesuatu itu kan tidak ada sama sekali. Nah itu mau kita atur sebenarnya ada aspirasi dari kita dibuat waktu itu waktu membahas. Ada usulan itu cuma tadi perdebatannya sengit di penegakan. Gawe aturan percuma. Saya bilang seperti itu. Karena tidak bisa ditegakkan. Jadi yang tadi ini penanya malah cerita teman-teman ini. Menjadikan kalau saya kasih ini, pulau kan bingung. Urusannya bulan balik. Tahu kan itu tugas dan kewenangan. Berarti itu tugas balik. Langsung kayak pribun. Suatu aturan hal-hal normatif ampun dinyang konten ibu.
Tur niki saged mawon berubah ketika tadi saya contohkan Perda Kepala Desa sudah berubah sekali. Perda Perangkat Desa belum diubah, tapi pergubnya sudah perubahan ketiga. Saya kemarin sempat diskusi sama Bu Camat terkait mutasi perangkat desa. Bu, itu aturannya di sini, oh. Ini berubah ya Mas, ini sudah saya ngurusin malah ngerti. Saya kalau nyaran jenengan kan satu ini dari sekcam wis magang dari satu ini dari camat pun magang dari sekcam. Kalau kan boten karangannya. Sebenarnya sudah diubah, perubahannya ketiga. Sudah diubah ketiga perangkat desa. Yang diubah di bab-bab poin-poin tentang mutasi tata cara penanganannya ini, termasuk di dalamnya penjaringan dan penyaringan. Umpami desa itu piut jadi daerah tingkat 3 dan punya otonomi seperti sekarang. Tugasnya jenengan ini Lampung Abot nopo Lampung Entek kita. Penting akan semakin berat karena apa? Harus menetapkan itu peraturan desa tentang ngatur kepala desa, pendapatannya kepala desa, pendapatan perangkat desa. Karena apa? Menjadi penyelenggara pemerintahan daerah tingkat 3 tadi. Ya saat ini kan pun didrafke nopo-nopo yang pusat penentet PP jelas Permendagri ini ono tinggal dijuduli daerah Sragen wis dadi. Tapi ketika pengaturannya belum jelas akan menjadi hal yang sangat runyam. Sing diatur wae urung ana, sing diatur urung ana. Niku yang akan sistem repot. Lewati mawon. Penjenengan nanti tidak buka yang hadir di share. Yang di share 3 nomor 1. 3. Kepayahan kitab suci itu dengan mungkin enten perubahan kalau tak mau. Apakah mungkin diubah? Mungkin, mungkin. Sehingga mungkin diubah no? Hanya satu di dunia yang tidak mungkin diubah, kitab suci. Kitab suci kan bisa, aturan isinya, tatanan kehidupan manusia, bagaimana berhubungan dengan sesamanya, berhubungan secara vertikal pada Tuhannya, mirip. Isinya cuma aturan, larangan, yang boleh dan yang nggak boleh, dosa kali neraka, swarga katanya, dan penjara. Ini juga pergub ini juga isinya juga itu hak, larangan, kewajiban, tugas, kali dewi, operasional, kan? Ya minimal kalaupun nopo rakyat dirapel pulau yakin itu tetap cair, gitu. Kan nggak bulanan tanam ini. Kalau bulanan sebulan PKL, yang satu gaji, yang satu TPP kan, betul ini ya. Kalau DIJ di Sekda itu cairnya segini, tanggal 8-9 itu sudah cair. Kalau di kecamatan memang agak belakangan, tapi mending cair itu. Ada cair di sini, tak ingin di sini. Yang tadi terkait laporan sudah disinggung, jadi laporan kepala desa yang berhubungan dengan PPD itu hanya LK PPD, LK PD-nya kepada bupati, terus yang kepada masyarakat IPPD itu di badannya kepala desa. Dengan kalau mereka sakit nanti saya kirim ke sini Mas Mursid, wow, yang share kan Mas Mursid. Jadi tidak bisa ketika BPD meminta LKPD, karena kewajibannya kadis kan LKPD laporan LPPD laporan penyelenggaraan pemerintahan desa itu kan hanya kepada bupati, kepada yang SKP. Dengan juga tentunya punya kewajiban tadi oleh Bu Sekdi tadi pas pembukaan oleh para kabar sudah disampaikan, karena berkaitan dengan
ngeskani dengan sinten. Artinya ngeskannya bupati dulu pernah didelegasikan kepada camat, termasuk aturan terbaru. BPD dilantik pulau ngertos di lebih sepindah 2019 itu. Sebelumnya mungkin pelantikan menjadi kecamatan. Apakah itu boleh didelegasikan? Boleh, sebenarnya boleh. Tinggal yang ditunjuk delegasi untuk melantik itu siapa? Bisa wakil bupati, bisa camat. Pak Kades jelas nggak mengerti, begitu jalur sudah gitu. Betul betul. Selama kita taat aturan, nggak ada yang susah. Tapi kadang di desa itu di beberapa tempat yang tanya penyelesaian masalah ini. Saya sebagai ketua BPD, saya sebagai anggota BPD itu undangan rapat kesannya kok namun undangan tanda tangan. Ada yang tanya seperti itu. Kalau oke ketika panjang lebar. Di akhir waktu giliran saya menjawab, saya cuma matur. Pak, dengan itu naturi Bapak Asmo untuk penyepakatan rapat kes menjadi ordes. Di Bapak Asmo, dan itu diturun berarti kan pun rampung urusannya. Artinya tugasnya, pembahasannya itu nggak perlu harus rapat. Musdes di formalitas kan juga masalah kan, kabeh semua urusan aspirasi sudah diselesaikan di luar. RTX misalnya sudah menyampaikan langsung aspirasinya kepada Kades. Memang ada beberapa keluhan, bukan keluhan ya, curhat dari anggota BPD yang tugas kui menyerap menampung aspirasi menyalurkan. Ini orang tahu enek sing setor aspirasi ning aku. Nah kan nggak apa-apa, di desa itu ini hampir semuanya kenal. Jadi kalaupun misalnya ada RT tertentu, ketua RT maksud saya, atau warga RT tertentu adalah BPD saja Pak Lurah. Matur pada Pak Lurah untuk Pak, pulau pereng sekidul niku anggere usum udan kok longsor-longsor nyuwun tahun dibantu apa dibangun oleh Pak Kades dari anggaran BPD atau mungkin dari dana desa dan seterusnya. BPD rakati, BPD rakati, ngerti ada usulan kuwi itu sing usule sapa kan nggak harus lewat BPD. Ketika semuanya sudah kenal, hubungannya harmonis, sudah selesai tunai. Mak dengan betul tunai. Kan aku ini kan CMS, mau tunai, tunai kewajibannya, haknya non tunai. Betul cara lagi. Jadi kasuistis, beda-beda masalah di satu desa dengan desa yang lain. Cuma ketika terkait dengan aturan dan norma itu jelas, semuanya jelas. BPD dan lurah, jadi apa? Itu ada pasal khususnya memang, intinya saat penetapan, kan gitu. Terus nyalon perangkat, jadi kapan? Itu gak ada pasalnya loh. Prinsipnya kan gak boleh rangkap jabatan. Yo mau nek wis menangain laki mundur, kira ngampun. Udah sudah di BPD melih, naik kalah, menang ya Pak Bumila. Ada beberapa ini yang sudah mengajukan izin untuk daftar perangkat desa yang sudah pada tahapan penjaringan penyaringan. Apakah penjaringan boleh daftar di desa lain? Boleh, jangankan di desa lain. Jadi misalnya Jawa Barat aja boleh, luar provinsi boleh, sebenarnya di Indonesia. Masalahnya bayan itu menawi ke Malaysia bukan enten bukan dimasuk pulau. Tapi kalau di Indonesia kan ada dengan istilah yang berbeda, dengan sebutan yang berbeda kan pasti ada. Nanti lama cari pun di Mekah itu poyono. Itu kalau di Indonesia boleh nyalon kades dimanapun selama itu Indonesia boleh. Terus warga negara asing yang sudah dinaturalisasi apakah boleh nyalon? Boleh. Syaratnya cuma WNI dengan segala ketentuan di belakangnya, syarat pendidikan dan seterusnya.
Kalau sudah BNI berKTP Indonesia ya boleh. Masalah dadi ora itu kan kantung sing milih kalau kades, tapi kalau perangkat ada tahapannya, ada tes, terutama yang berjaringan penyaringan. Ini penting, dengan harus paham itu. Biasanya nek hak itu kami. Masalahnya apa? Kita orang Jawa. Orang Jawa itu hak itu langsung utami. Karena lagi ajar ngomong paham wis mboten enten wajib mboten enten. Nggih, Pak. Hak paling penting bagi orang Jawa. Maksudnya hak itu wow sanes hak yang ini. Meminta keterangan dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Ampun saya dicatat. Untuk ini kliwat kan sudah di share atau mungkin misal jaringan belum masuk grup nanti di akhir ngastor flash disk atau misal setor nomor WA saya itu nggak apa-apa. Mungkin dari nyatet waktunya habis penjaringan nulis grup selesai saya sudah selesai matur. Oh nonton gambar motivasi GR. Sudah ada info belum? Cek sound jam berapa? Setengah 9. Siapa? Agus. Saya nyambung. Dilihat juga 4 raperdes yang tidak boleh diusulkan oleh BPD. Yang usulkan harus pemerintah desa. Sampun besok dereng. Ya Pak. Kemudian bukan enten misalnya. Nah, menawi dereng besok kalau bocor ini ra perlu mboten matur. Tapi paling penjenengan sampun pirsa, cuma belum ngeh. Oh alah, mungkin kula nek matur aku alah. Satu APBDes. Oh alah, tenang toh APBDes. Yang kedua LPG realisasi APBDes. Yang ketiga KPDes, yang keempat RPJMDes. Itu semuanya yang mengajukan harus pemerintah desa. Tidak boleh dari BPD. Memperoleh pengembangan kapasitas kasus seperti ini. Sampai kunjungan lapangan itu mungkin segera. Ini mampir pada minta. Tapi harus tahun ini mungkin alurnya beda-beda. Karang Pandan itu pengelolaan BUMDesnya bagus. Terus Klaten, Kongo, Sragen itu di pasar Bahulah niku dengan rombongan dengan kesana kan lumayan maksudnya dapat ilmu, dapat jajanan di sana banyak. Lupuk karungan buku. Nah kalau Belawan benar bungkus tapi bukan punya desa. Ada potensi yang dia bisa dikembangkan. Terus yang jadi percontohan lagi Kerikilan Kali Sembi, bukan Kerikilan Pasaran. Di Kerikilan ada 2 sekali. Itu nempel Sangiran, dia punya aset desa di sana, tapi orang gede-gede karena masuk cagar budaya. Hanya dikembangkan, hanya berdirikan bangunan non permanen di atasnya untuk dodolan super air. Ya, BUMDes banyak juga usahanya. Terus yang nggak punya potensi alam, nggak punya tinggalan sejarah, di Kali Jambi juga Saren, lapangan digandani sewa sehari 1 juta. Pagi 200, sore 300, malam 500. Satu-satunya lapangan sepak bola di Sragen yang ada lampu, artinya bisa buat bertanding malam. Nah, sama Pak Sekcam, Sumberlawang yang baru pernah di sana, sama adik saya. Saya itu tim Persatuan Cari Sragen, Barbala, ke sana lah saya diajak. Ya, asik juga, punya banyak relasi gitu.
Jadi kan bikin nggak apa-apa, pasal berbeda saat berlawan bal-balan. Nggak harus muda, bal-balan itu kayak buat renten syaratnya umur. Sewani Pak. Mantul, harus berani. Ampun, ini penting konkret yang mana yang futsal, dan seterusnya. Banyak rencana-rencananya pejabat ini yang masih sering nendang. Maksudnya bal-balan juga. Saya juga gabung di timnya alumni pejabat ini. Dulu dikira saya itu alumni STPDN. Yang patut kalau jadi alumni STPDN. Menang cepat itu. Jadi kata-kata mutiara di kitab suci, semua sumpah apapun nomor 1 itu pasti ada. Kecuali sumpah nikah, sumpah PNS ada, sumpah BPD ada, sumpah kades ada, perangkat desa ada. Setia pada negara Kesatuan Republik Indonesia dengan berbagai olahan kalimatnya tentunya, orang quadruple. Sama ini terus menyerap menampung aspirasi dan seterusnya sama tadi di fungsi. Penjabarannya seperti ini, tidak ada yang sulit. Apakah menyerap, menampung, menyalurkan aspirasi itu harus dalam forum resmi? Tentunya tidak. Tentunya tidak. Dengan bisa misalnya berkunjung saat di RT tempat wilayah dapil di istilahnya yang tadi kan itu. Saat RT dengan datang ke sana nggak harus ragat. Mantul di sana, hentikan di sana terkait apa aspirasi yang ingin disampaikan dari masyarakat setempat. Itu forum. Yang tidak forum misalnya dengan sore mau pilih sawah yang nyawah atau yang ibu-ibu ingin ngomong kali putrane, ada tetangga lewat ngobrol, kok kadusnya dalam ini mau rusak nih, sampai kan Pak Kades. Itu juga menyerap aspirasi. Satu tugasnya sudah dilaksanakan. Insya Allah saat nampi rapelan tadi sudah sah. Itu nanya. Terus sing radialnya mendahulukan kepentingan umum ini di karet di atas kepentingan pribadi kelompok dan kelompok. Kepentingan kelompok yang tidak boleh diabaikan itu ketika kita ada ikatan khusus pada kelompok. Nah terus terkait dengan nanti berikutnya ada diskriminasi hubungannya apa? Hanya 4 hal kalau di Indonesia. Syarat di luar itu nggak apa-apa. Misal ya, dengan anggota BPD selaku masyarakat katuran namun rawuh di saudara. Dalam waktu yang bersamaan juga katuran namun rawuh di tetangga Rododo. Mengutamakan memilih sedulur dewi, nek nguramu kamu kan tidak masalah, karena itu bukan tadi, bukan syarat tadi. Tidak ada diskriminasi ketika semuanya itu tidak berbau syarat. Keanggotaan BPD sudah, ini apa rata-rata semuanya 9? Tidak 100%. Maksudnya putih jenenge sumber lawang itu paling luas putih. Sehari. 9. Kalau dulu pas istilah Bapak Des Badan Perwakilan Desa tadi 13 maksimal. Ini 9. Tugasnya mirip, kewenangannya mirip, cuma bedanya tadi saat pemilihan sekretaris desa. Tapi itu dulu, dan tidak menutup kemungkinan kewenangan itu akan kembali, tapi belum kapan, tergantung aturan. Masa jabatan 6 tahun boleh 3 kali berturut-turut ataupun tidak berturut-turut. Kalau ini pasang
Anggota dewan apakah sama? Tidak. Anggota dewan itu tidak dibatasi. Yang membatasi hanya aturan internal partai. Dengan kan bukan partisan, nggak boleh merangkap pengurus partai. Nanti ada di larangannya. Tuh. Kelembagaan ada yang 5 nggak? Yang anggotanya cuma 5? Nggak ada nih. Kalau tadi saya masuk di suatu itu 5. Jadi 5-5-nya ketua, 5-5-nya pimpinan. Ketua, wakil ketua, sekretaris, ketua bidang, ketua bidang. Ini bidangnya ada 2, ketua bidang, ketua bidang. Ya, anggotanya 5 itu pasti semuanya pimpinan. Nah, anggotanya siapa? Pimpinan kan merangkap anggota kan. Kalau PBD. Ini yang penting. Kalau jelasnya satu-satu dibaca, dipahami. Siji loro standar. Diskriminasi tadi saya sudah matur. Menyalahgunakan wewenang. Menyalahgunakan wewenang ya mudah dipahami. Melanggar sumpah janji, merangkap jabatan kades juga mudah dipahami. Sing rada angel yang di sini. Sebagai pelaksana proyek desa, kenapa tidak boleh? Filosofinya proyek desa itu kan kegiatannya eksekutif, pemerintah desa dan perangkatnya. Dan pimpinan berada di luar itu sebagai pengawas tadi. Pengawas kok melaksanakan proyek, tentunya tugasnya akan bias. Karena apa? Pelaksana proyek itu orientasinya cuma 2. Besok mau nyambi gaya itu tujuannya namun kali pelaksana proyek. Jadi kan mesti personel namun setunggal. Ya loh. Tahunnya cuma 1 berarti itu. Padahal kali tujuannya mau proyek itu kali. Berarti kali untung. Ternyata sami mawon. Gak ada bedanya. Seakai-akai. Itu makanya nggak boleh. Jadi ketika jadi pengawas ya harus istiqomah pada tugasnya dan tugas pengawasan. Terus menjadi pengurus parpol tadi saya sudah matur, menjadi anggota dan atau pengurus organisasi terlarang sampai saat ini yang ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan resmi itu baru 1 PKI. Lainnya ampun ditambah ke temerihi karena akan panjang. Profesor kali profesor kan dari gadot apa melipul kali dari gadot. Terus selain larangan yang ada di sini di dalam peraturan Bupati Sragen nomor 48 tahun 2020 tentang lembaga kemasyarakatan desa LKD. LKD ada 5. RT, LPMD, PKK, Posyandu, Karang Taruna Desa. Itu nggak boleh merangkap sebagai anggota PBD. Nah, pertanyaannya di sini adakah yang ketua RT? Tidak. Alhamdulillah. PKK, mungkin biasanya pelanggar ini. Karena nopo SDM perempuan sing entengan di desa itu terbatas. Jadinya ya selama semuanya berjalan baik-baik saja ya wis ora masalah. Ini camat ya. Coba betul dulu. Filosofinya gini. Lembaga kemasyarakatan desa itu kan membantu tugas kepala desa dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah. RT gawe surat pengantar dan sebagainya. Terus LPMD juga sama pemberdayaan masyarakat desa. Karang Taruna Desa juga sih urusannya kalau sudah nom pas pakai sanom misalnya gitu. PKK juga dalam pemberdayaan perempuan, Posyandu pemerhati lansia dan anak. Sama itu semuanya tugas pemerintah. Nah kalau BPD terangkap ya ini ketentuan, nah itu sederhana saja. Tuh pergub penjelasan bisa download di jdih.sragen.kap.go.id.
itu dulu yang mengelola saya, waktu di bagian hukum, makanya saya kegumun tinggi. Setiap kali saya matur di hadapan pihak mesti disosialisasikan, karena tingkat kunjungan itu salah satu unsur penilaian jadi yang itu tiap tahun dilombakan baik tingkat provinsi maupun nasional. Waktu saya megang itu alhamdulillah ranking 2 se-Jawa Tengah, 12 maksudnya. Sebelumnya 2 juga 26. Nah, saya masuk alhamdulillah Pak Kabak waktu itu, Kabak Hukum yang dulu itu lumayan concern, jadi untuk penganggaran untuk diprioritaskan, bisa dari ruangan, bisa bikin website yang standar nasional, terus Jawa Tengah tadi bareng-bareng jadi lomba atau nikah mesti kabeh pengen menang. Ranking tertinggi itu tadi, ranking tertinggi pernah di 5 besar waktu awal-awal 2010 ke 2000 pernah 5 besar. Begitu ruangannya pindah, dulu bagian itu kan di lantai bawah, sekarang di lantai atas. Itu sarplasnya auta-auta, jaringan internetnya mawut, websitenya hilang. Akhirnya kita dikalah. Terus nopo play. Atas pelanggaran tentunya ada ancaman sanksi administratif, bisa teguran, tulisan maupun tulisan. Tuh sudah kelewat gitu. Aduh, sudah lebih 1 menit ini ada. Kalau tak matur satu hal lagi, dalam rangka penciptaan hubungan kerja yang harmonis di desa, BPD boleh mengusulkan kepada kepala desa pembentukan ini FKAKD, Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa, mesti dengan apapun namanya, syukur-syukur kodoh, karena dengan nomenklatur yang sama pengusulan anggarannya lebih gampang. Aku teknik itu ramu BPD tok misalnya, piknik ramu BPD tok, studi banding ramu BPD tok, bisa dengan lembaga yang ada di desa lainnya, termasuk LKD tadi misalnya. Tentunya orang KB mestinya ya tergantung kemampuan keuangan di desa juga. Sudah ada yang bikin keren nih, orang kubu boleh kan, boleh mengusulkan. Kalaupun sudah usul, boleh disetujui, boleh tidak juga. Orang wajib ya. BPD ini wajib enter. BPD kalau mas juga pemerintahan desa. Terus satu lagi, ini sinergitas kepala desa dan kades dalam rangka penetapan peraturan di desa. 4 yang tadi saya matur tidak boleh diusulkan oleh BPD, harus kades. Hukumnya wajib ketika ada rancangan perdes harus dikonsultasikan kepada masyarakat. Wajib hukum ini. Di rancangan APBD SP usul apa? Pun monggo Pak manut mawon. Penting tugasnya sudah selesai. Perkara masukan atau ora itu soal lain. Itu. Nah, setelah proses itu dilalui baru perdes ditetapkan. Tentunya kalau yang terkait dengan pungutan, terus tata ruang, terus tentang perencanaan, tentang anggaran, semuanya harus diklarifikasi, evaluasi karena benar. Evaluasi oleh bupati melalui camat. Peraturan desa besok ada pendalaman dari TA dan alhamdulillah kita sudah di akhir sesi saya. Alhamdulillah mengatur dan keberadaan lebih satu hal yang pasti pesan saya rakyat sidik lakukan kebaikan ke desa, karena sedikit kebaikan lagi merupakan kebaikan untuk Indonesia. Hubul Oriyah minal iman, cinta desa sebagian dari iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Camat nyuwun wekdal sak menit 2 menit mumpung saged kepanggih para DPR desa niki. 2 menit saja Pak Ardi, nanti selak woyo-woyo jenengan selak dalu nggih. Yen pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah tetap semangat nggih Bapak Ibu BPD se-Kecamatan Sumberlawang. Tentunya panjenengan 4 perwakilan dari desa yang rawuh ini adalah para pucuk pimpinan BPD dari desa masing-masing. Nah, ini suatu kebanggaan luar biasa bagi kami bisa langsung ketemu para Bapak Ibu BPD yang mana kemarin-kemarin kita sudah ketemu, tapi paling-paling di saat kita rapat formal nggih. Tadi sudah disampaikan banyak hal oleh Pak Heru selaku dari kasih pemerintah ya Mas. Intinya panjenengan Bapak Ibu BPD semua yang ada di Kecamatan Sumberlawang, Bu Camat hanya pesan satu hal, minta satu hal ke teman-teman BPD semua bahwa maju mundure desa, maju mundure desa, karena semua sumber dari pemerintahan ini sebenarnya mualanya ada di desa. Kabupaten, kecamatan, kabeh itu objeknya di desa. Objeknya ini panjenengan itu. Minta tolong Pak BPD ini sama Ibu BPD, ini ada 5 BPD perempuan, ini juga kebanggaan luar biasa, berarti kiprah panjenengan di masing-masing daerahnya benar-benar diakui warga. Karena pemilihan BPD disampaikan Pak Heru tadi tidak hanya mau sekedar tes dan lain sebagainya, bahkan koyo yang Sragen pilihan BPD ini nganggo kampanye dan uang loh Pak, termasuk pilihan RT dan lain sebagainya. Ini kebanggaan luar biasa. Nyun tulung monggo sareng-sareng dengan kepemimpinan Bu Camat yang baru ini nanti kita kompak dengan pemerintah desa, karena kami lihat selama ini dari 11 desa sejak Bu Camat masuk saat busukan ini semuanya sudah berjalan baik. Pemerintahan desa di Kecamatan Sumberlawang antara Pemdes dan BPD juga kami lihat sudah cukup klop sinkron, terbukti saat pelaksanaan Musdes RKPdes kemarin, semua peserta itu para BPD rawuh KB, RT dan lain sebagainya rawuh komplit KB itu hampir semuanya. Ini kami bersyukur sekali untuk Kecamatan Sumberlawang. Ini potensi dan modal yang luar biasa, menjadi kekuatan kita Sumberlawang untuk menjadi lebih maju lagi, lebih kompak lagi dalam banyak hal ya. Pemerintah desa juga sudah ibaratnya memposisikan teman-teman BPD ini sesuai dengan porsinya. Kami lihat ya. Hanya sedikit saran saja dari Bu Camat, mungkin dari kami untuk teman-teman BPD kaitannya dengan pelaksanaan Musdes dan lain-lain. Silahkan teman-teman BPD ini tadi sudah disampaikan kaitannya fungsi, wewenang dan lain sebagainya. Nek panjenengan pun perso kaitannya fungsi, tugas, wewenang dan lain sebagainya. Kami yakin saat pelaksanaan Musdes dan lain sebagainya berjalan maksimal. Tetapi kadang ada satu atau dua desa yang BPD-nya belum berperan aktif dalam saat pelaksanaan Musdes ataupun pembentukan Perdes dan lain sebagainya. Ini tolong silahkan diinstruksi sendiri-sendiri. Biasanya memanut kalau pemerintah desa baru menggari tanda tangan tok, gak ngerti isinya tanda tangan. Kami mohon jangan seperti itu, sekali-kali desa sudah kita ini Pak BPD semua, BPD harus mengerti apa yang ada di isi Perdes sebelum panjenengan tapa asmo. Roto-roto kuwi mung langsung tanda tangan. Kami tidak berharap seperti itu. Peran panjenengan minta tolong ayo ditunjukkan nanti bareng-bareng. Sekiranya ada pemerintah desa yang belum memaksimalkan, mengoptimalkan teman-teman BPD, tolong sampaikan ke kami biar bisa berjalan beriringan antara pemerintah desa dan BPD. Kadang BPD mau tanda tangan, ditekoki isinya ra perso dan lain sebagainya. Kami tak berharap seperti itu, karena nanti bagaimanapun jenengan harus bertanggung jawab. Nanti warga masyarakat kalau ada apa-apa mesti jenengan selaku wakil dari masyarakat juga akan ditanyai dari warga panjenengan sekitar. Tolong sebelum tanda tangan kaitannya Perdes apapun tolong dibaca terlebih dahulu. Ini seringkali kami lihat, tidak hanya di Sumberlawang, Ngerampal ya seperti itu. Ada 2-3 desa
wes BPD ini mau manut dong, mau assalamualaikum, waalaikumsalam. Berarti mau tanda tangan lagi, piye toh ini? Tidak seperti ini Pak Lurah, tolong draft sebelumnya disampaikan ke BPD. Harus draft disampaikan sebelumnya ke BPD. Saat musdes dikepiake, teman-teman BPD sudah menguasai materi yang betul seperti itu. Okay? Jadi kalau mau rapat apapun terkait musdes apapun, teman-teman BPD harus berani nanya lagi draftnya ini Pak. Kami harus membaca dulu, kami harus mempelajari terlebih dahulu. Jadi saat dikepiake musdes dirawui pihak kecamatan, panjenengan saged ngendika. Jadi di situ power panjenengan. Tapi kalau BPD nyun sewu, nek orang di power ngomong undol tok pangapunten. Di mata kami itu juga beda, Pak. Oke, jadi tidak hanya sekedar nama BPD, tetapi minta tolong. Ayo kita bareng-bareng. Ya dengan cara itu Pak BPD kita sedikit belajar. Nek panjenengan ra kersa belajar, nek pasti hanya akan diam dan tidak akan memberi kontribusi masukan-masukan untuk pemerintah desa, padahal itu ada yang salah, itu ada yang tidak berpihak kepada masyarakat panjenengan, perwakilan panjenengan banyak itu terjadi. Okay. Kami sering membisiki BPD seperti itu. Akhirnya ada perubahan sehingga desanya bisa maju, berjalan berdampingan antara pemerintah desa dan BPD. Nggih, ngaten nggih, yang tulung nggih, bareng-bareng ojo mung sekedar jeneng, ojo mung sekedar jadi BPD yang manut tetapi tidak mengerti apa yang panjenengan tanda tangani. Itu saja pesan Bu Camat. Matur nuwun, selamat menikmati istirahat dan woyo-woyo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Bu Camat. Baru muda dan justice. Jadi Bapak Ibu sekalian, selesai materi pada malam hari ini, dan nanti bisa kopi breaknya di luar di ruang sebelah dan boleh dibawa masuk ke keluarga untuk acara jeng-jengnya. Nanti bicara satu album, lalu satu album sampai tengah malam. Nanti ya Bapak Ibu, dan yang bawa SPPD bisa dititipkan ke kami besok kalau siang, kalau check out dari hotel nanti SPJ dan SPPD-nya bisa dibawa pulang nanti atau ke Pak Kepala Desa masing-masing. Dan jangan lupa besok pagi pakai kaos yang tadi jam 6 kita senam bersama, dilanjutkan dengan sarapan pagi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.